Jeger. Selamat ada kena prank Solihin ya. Katanya mau subsidi sepeda motor gratis. Belum jadi apa-apa. Katanya ya kan semurah-murahnya. Solihin wis. Boy, janjine empuk jeru ya. Pasca pasangan Anies Baswedan dan Imin ini cenderung kemudian menimbulkan banyak analisa-analisa terbaru, di mana belakangan terakhir Caimin lebih sering atau lebih dominan daripada seorang Anies. Anies seakan-akan tenggelam di bawahnya seorang Caimin, sehingga kemudian publik bertanya-tanya, harusnya Caimin yang lebih pantas jadi seorang presiden daripada seorang Anies Baswedan. Justru kalau pasangan ini terus dipaksakan antara Anies dan Baswedan, akan menimbulkan kekhawatiran terjadinya yang namanya matahari kembar. Jangan-jangan menjelang hari pendaftaran ke KPU ada kudeta capres. Belakang Pak Anies itu NU itu merasa ada yang orang-orang garis keras seperti HTI yang mau diduap kembali ataupun yang lain-lain itu masyarakat semua sudah tahu kenyataan bahwa memang dirahasiakan, tapi semua orang sudah tahu tentang ini, dan itu adalah bertentangan dengan logika ataupun paugeran NU. Di mana-mana di media sosial sudah tahu patung sepatu, patung apa itu dan penolakan dengan sodetan Ciliwung ataupun yang macam-macam itu merupakan, dan ngomongnya memang manis, ngomongnya memang manis. DP 0% untuk bagi perumahan rakyat itu memang manis. Malu kenapa kok ada pemimpin seperti ini, ngomongnya terlalu manis tapi tingkah lakunya tidak bisa. Sedangkan Caimin bergabung dengan orang seperti itu, orang NU di pedesaan itu, untuk mencalonkan Pak Aimin atau memilih lagi PKB itu kayaknya itu pikir-pikir dua kali, karena sudah merapat ke golongan yang menurut kita itu, kita sudah tahu di media sosial berita-berita itu bahwa dilatar belakangi oleh garis-garis keras yang seneng-seneng kepengen merubah negara ini. Sudah negara ini sudah bagus, kalau dirubah-rubah nah, terus menjadi apa kita itu? Waktunya sudah habis untuk membangun negara maju ini. Kalau kita merubah segala sesuatu yang sudah baik, itu akan ini, dan itu selalu celotehan-celotehan itu seperti memang sudah akan ada. Soalnya Pak Anies sendiri pada waktu menjawab itu celotehan begitu bagus, programnya begitu bagus, tapi pada waktu dikasih kepemimpinan memimpin Jakarta tidak ada yang terselesaikan, tidak ada pembangunan. Tolonglah jangan membanding-bandingkan Bapak Jokowi dengan Pak Anies. Tidak selepel. Ya. Bapak Jokowi orangnya cerdas, waras pemikirannya, tidak pernah pelentat-pelintut, ya. Bapak Jokowi bukan borokokok seperti Anies Baswedan. Kalau nggak percaya, buktinya kenapa Pak Jokowi sampai 82% rakyatnya menyenangi Bapak Jokowi dan puas atas kinerja Bapak Jokowi. Kalau kita bertanya kepada masyarakat Jakarta, apakah puas dengan hasil kerja Anies Baswedan? Pasti akan mengatakan tidak. Pasti akan mengatakan tidak puas dengan hasil kinerja Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan tidak kerja. JIS yang dibangga-banggakan bukan Anies Baswedan. Bukan hasil dari Anies Baswedan. Mana lagi yang katanya taman, yang katanya RSUD? Mana RSUD mana yang sudah dibangun Anies Baswedan? Yang ada rubah-rubah jalan, rubah rumah sakit. Orang nggak waras yang suka merubah-merubah, ya, yang sudah disahkan negara dan dirubah-rubah itu orang nggak waras. Orang yang nggak ada kerjaan, orang yang nggak becus kerja, nggak mempunyai ide. Apa kita akan menggantungkan masa depan kita kepada orang seperti itu, kepada Anies Baswedan? Ya nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Indonesia bisa hancur di tangan Anies Baswedan. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah.
Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Nah, di sini kalau pendukung Pak Anies kalau tidak menyukai komentar saya, tolong sebutkanlah prestasi Pak Anies. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies. Tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Salah satu pendukung yang dibuat kecewa dan marah atas keputusan Anies Baswedan itu adalah Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin. Bahkan ya, Novel Bamukmin juga mengatakan bahwa pemilihan Caimin sebagai cawapres justru akan mencoreng pencapresan Anies Baswedan. Begitu katanya. Ya, memang begitulah yang namanya Novel Bamukmin ini. Entah apa yang membuat dirinya sehingga sangat pede untuk menjadi calon wakil presiden di 2024 nanti. Ya, kalau boleh saran, setidaknya ya, kalau ingin menjadi cawapres, tolong supaya giginya itu ditambal terlebih dahulu. Saya pribadi sampai saat ini menimbang dan memutuskan masih keberatan dengan Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Boleh dikatakan Cak Imin banyak dugaan tersangka sebagai pelaku yang melakukan korupsi, baik yang korupsi yang berkaitan dengan TKI maupun yang isu yang sangat berat itu isu yang sangat berat itu adalah kardus durian. Bagaimana kita mendukung orang gurunya saja dikudeta, Gus Dur aja dikudeta sama Cak Imin gitu kan. Wah, ini artinya Cak Imin ini betul-betul perlu dipertanyakan, kok dengan NU saja tidak sejalan gitu. Artinya partai-partai pendukung saja dikecewakan, yang betul-betul punya kontribusi, apalagi kita gitu kan. Saya juga keberatan dengan Nasdem karena Nasdem juga ada pelaku yang kita melihat dari Nasdem ini adalah tokoh yang justru menistaan agama. Saya dan kawan-kawan yang melaporkan itu Victor Leskodat, kok justru Anies berdampingan dengan partai-partai kelompok-kelompok menista agama. Dan sampai saat ini Nasdem belum memberikan klarifikasinya, Surya Paloh belum memberikan klarifikasinya, kemudian Cak Imin juga belum memberikan klarifikasinya gitu. Dan ini kita tunggu gitu daripada Anies Baswedan bersama Surya Paloh bersama dengan Cak Imin harus memberikan klarifikasinya. Nah, itu menjadi catatan, tahu-tahu bersama Nasdem, tahu-tahu bersama PKB. Nah, ini kan kita bingung menentukan pilihan seperti apa nanti ke depan. Anies yang kita perjuangkan loh 212. Karena saya yang pertama melaporkan Ahok ke Mabes Polri. Kolaborasi atau kerjasama antara 212 dengan NU itu sangat bagus. Dan ini kalau memang itu tercapai dan itu bisa, saya yakin Anies bersama Cak Imin bisa memenangkan Pilpres karena sudah mewakili NU dan spirit 212. Karena boleh dikatakan masa yang besar saat ini adalah masa 212 dan itu nggak bisa dipungkiri. Tidak memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi
gubernur. Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke. Kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Caimin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak kita untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan pun dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diambil, diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan-pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerjasama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat.
Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan
politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Pasca pasangan Anies Baswedan dan Imin ini cenderung kemudian menimbulkan banyak analisa-analisa terbaru, di mana belakangan terakhir Caimin lebih sering atau lebih dominan daripada seorang Anies. Anies seakan-akan tenggelam di bawahnya seorang Caimin. Ya masih logis karena Caimin punya partai politik, kemudian pernah pengalaman di DPR, pernah menjadi menteri. Berbeda dengan seorang Anies Baswedan yang pengalamannya hanya sebatas gubernur. Ya pernah jadi menteri, tapi dipecat sama Pak Jokowi. Sehingga kemudian publik bertanya-tanya, harusnya Caimin yang lebih pantas jadi seorang presiden daripada seorang Anies Baswedan. Justru kalau pasangan ini terus dipaksakan antara Anies dan Baswedan, akan menimbulkan kekhawatiran terjadinya yang namanya matahari kembar. Matahari kembar itu sangat berbahaya ketika kemudian memimpin negara. Karena apa? Karena bahwa presiden dan wakil presidennya sama-sama memiliki kekuatan yang justru nanti akan menimbulkan yang namanya dualisme pemerintahan. Karena satu sama lain akan mengedepankan kepentingannya sendiri-sendiri. Wakil tidak lagi menempatkan dirinya sebagai wakil. Karena apa? Karena merasa memiliki basis massa, memiliki partai politik, memiliki basis dukungan yang besar. Sehingga terkadang wakil memaksakan diri, sehingga seakan-akan menjadi seorang presiden. Pasangan-pasangan yang sering disebut sebagai matahari kembar, ini tidak bagus dalam pengelolaan negara. Nanti justru negara akan berjalan di tempat. Kenapa? Karena akan hanya terlihat persaingan antara presiden dan wakil presiden. Maka berhati-hatilah terhadap pasangan yang terindikasi sebagai pasangan matahari kembar. Pilihlah pasangan yang saling melengkapi antara presiden dan wakil presidennya, di mana presidennya memiliki kekuatan partai politik, memiliki kekuatan didukung oleh partai politik yang suaranya banyak di parlemen, dan kemudian wakilnya ini di bawahnya, sehingga kemudian ini akan saling mengimbangi. Contoh, pasangan hari ini antara Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin saling melengkapi. Pak Jokowi sebagai seorang presiden, Pak Ma'ruf Amin melengkapi, tidak kemudian lebih menonjol dari seorang Pak Jokowi. Ayo, gimana pandangan teman-teman? Apakah betul hari ini Caimin lebih menonjol daripada seorang Anies Baswedan? Jangan-jangan menjelang hari pendaftaran ke KPU ada kudeta capres. Masalah petinggi PKB yang bilang bahwa PKB harus menang. Kalau tidak menang dosa. Caimin harus menang, harus dijunjung agar menang oleh orang-orang NU katanya. Ya menurut saya begini, sekarang ini pada waktu Gus Dur menjadi pejabat NU, semua itu antusias pada waktu dipimpin oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan pada waktu Caimin memimpin, ambil alih pemimpinan dari PKB, itu Gus Dur pernah bilang bahwa PKB sudah dicuri oleh Orde Baru. Nah, itu menandakan bahwa ada terpecah belah antara PKB NU dengan NU yang pengikut-pengikut Gus Dur, seperti itu. Kalau menurut kita orang-orang kampung itu seperti itu. Masalah yang seperti ini adalah pendukung bahwa PKB harus menang, harus NU harus mendukung, itu kayaknya menurut saya sudah terpecah sekarang karena NU sudah mendukung Pak Anies yang di belakangnya itu terang-terangan ada banyak sekali anggota-anggota HTI ataupun
ormas-ormas yang sudah dibubarkan negara itu mau menghidupkan lagi katanya. Dan ini merupakan suatu kenyataan bahwa memang dirahasiakan, tapi semua orang sudah tahu tentang ini, dan itu adalah bertentangan dengan logika ataupun paugeran NU. Jadi kalau seandainya sekarang ini Cak Aimin itu menjadi calon wakilnya dari Pak Anies, itu sebagian banyak orang-orang kampung saya itu sudah bilang bahwa itu merupakan suatu keblinger katanya. Kenapa? Karena di sisi lain itu pentolan-pentolan NU yang sudah ditawarin untuk menjabat sebagai calon wakil presiden dari Pak Anies, itu semua menolak. Karena apa? Karena di situ ada, di belakang Pak Anies itu NU itu merasa ada yang orang-orang garis keras seperti HTI yang mau dihidup kembali ataupun yang lain-lain itu masyarakat semua sudah tahu. NU sendiri itu selalu melihat rekam jejaknya Pak Anies di Jakarta itu begitu tidak bisa memimpin Jakarta. Kepemimpinannya itu hanya seperti main-main dan seperti anak kecil. Ini selalu kita ulas, selalu kita ngomongi di mana-mana, di media sosial sudah tahu patung sepatu, patung apa itu dan penolakan dengan sodetan Ciliwung ataupun yang macam-macam itu merupakan, dan ngomongnya memang manis, ngomongnya memang manis, DP 0% untuk bagi perumahan rakyat itu memang manis, tapi kenyataannya itu malu. Kenapa kok ada pemimpin seperti ini, ngomongnya terlalu manis tapi tingkah lakunya tidak bisa. Sedangkan Cak Imin bergabung dengan orang seperti itu, dan kita sebagai orang-orang desa itu selalu ngomongin ini sudah tidak bagus, tidak sewajarnya bahwa NU itu akan mendukung orang-orang yang didukung oleh kelompok-kelompok keras. Tidak mungkin. Memang kan wakil presiden aja, sedangkan presidennya kan Pak Anies. Wakil presiden apa kekuatan wakil presiden? Kan gitu. Pemenang tuh dari presiden. Kita harus sebagai orang NU ya harus tahu, harus mengerti itu. Wakil presiden cuma wakilnya aja. Semua kewenangan, semua keputusan itu ada di tangan presiden. Janganlah kita diakal-akalin. Mengerti? Orang NU di pedesaan itu untuk mencalonkan Pak Aimin atau memilih lagi PKB itu kayaknya itu pikir-pikir dua kali, karena sudah merapat ke golongan yang menurut kita itu, kita sudah tahu di media sosial berita-berita itu bahwa dilatar belakangi oleh garis-garis keras yang seneng-seneng kepengen merubah negara ini. Sudah negara ini sudah bagus, kalau dirubah-rubah nah terus menjadi apa kita itu? Waktunya sudah habis untuk membangun negara maju ini. Kalau kita merubah segala sesuatu yang sudah baik, itu akan ini, dan itu selalu celotehan-celotehan itu seperti memang sudah akan ada. Soalnya Pak Anies sendiri pada waktu menjawab itu celotehan begitu bagus, programnya begitu bagus, tapi pada waktu dikasih kepemimpinan memimpin Jakarta tidak ada yang terselesaikan, tidak ada pembangunan. Memang ada tapi segelintir, masa puskesmas 1 puskesmas saja, dan itu sebagai pokoknya gambaran kita. Memang Julur melihat rekam jejak Pak Anies itu sebagai bumerang sendiri. Karena apa? Rekam jejaknya tidak bagus. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith.
dipuja-puja. Padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.